habis gelap, terbitlah terang. Pergilah laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Pergilah berjuang dan menderitalah, tapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Raden Ajeng Kartini Jojo Hadiningrat atau yang dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, di mana hari lahir inilah diperingati masyarakat Indonesia sebagai Hari Kartini. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati jasa Kartini yang gigih melindungi rakyat Indonesia. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa, sehingga ia mendapatkan gelar R.A. yaitu Raden Ajeng, yang berganti setelah ia menikah menjadi Raden Ayu. Biografi R.A. Kartini sangatlah patut untuk dikenang, mulai dari beliau kecil hingga wafat. Selanjutnya adalah keluarga dari R.A. Kartini. Kartini merupakan anak dari Raden Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Yang M.A. Ngasirah bukanlah seorang dari keturunan bangsawan. Ia hanyalah anak dari seorang kiai di Tulungagung, Surabaya. Sedangkan pada masa kolonial Belanda, terdapat peraturan bahwa seorang bupati harus menikahi seorang bangsawan. Akhirnya ayah Kartini menikahi Raden Ajeng Nurjan yang merupakan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan inilah kemudian ayah Kartini diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini dilahirkan. Raden Ajeng Kartini. Beliau sekolah hingga umur 12 tahun. Di sekolah dia mempelajari bahasa Belanda. Kemudian pada umur 15 tahun, beliau dipingit. Selama dipingit, beliau banyak membaca buku dan majalah tentang kebudayaan Eropa. Kemudian dari itu, dia mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang kebudayaan Eropa. Selanjutnya, Kartini mulai memperhatikan tentang emansipasi wanita dengan membandingkan wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Menurutnya, emansipasi wanita sangatlah penting. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita. Setelah Kartini wafat, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, yaitu Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Setelah dikumpulkan, surat-surat ini kemudian dibukukan dengan judul Door Disternich Tot Lich, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Teladan Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, sederhana. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, beliau senang bergaul dan berteman dengan siapapun. Yang kedua, berani dan optimis. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan di sekitarnya. Yang ketiga, mandiri. Beliau belajar dengan caranya sendiri, yaitu menulis surat untuk sahabat penanya. Yang keempat, cerdas dan berwawasan luas. Berkirim pesan dengan sahabat pena dari luar negeri, membuat cara pikir beliau menjadi terbuka. Yang kelima, inspiratif. Beliau menularkan pandangan baru untuk orang-orang di sekitarnya hingga mau melakukan sesuatu. Saya setuju kaum wanita harus sama dengan kaum pria, sebab wanita dan pria derajatnya sama. Wanita dan pria harus berusaha melakukan atau menghasilkan mutu yang baik dan berkualitas. Sebab Tuhan menjadikan wanita dari tulang rusuk pria agar wanita dan pria seimbang. Masa kini emansipasi sudah berjalan lancar, di mana perempuan sudah bebas menentukan pilihan untuk masa depannya dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan perempuan masa kini tidak lagi terpaku dengan larangan-larangan seperti dahulu. Jadi pada intinya emansipasi pada masa kini berjalan dengan baik. Emansipasi dapat diartikan sebagai di mana perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Jadi, maksudnya itu tidak seperti dulu di mana perempuan hanya ada di dapur. Sekarang perempuan bisa bekerja seperti laki-laki, bisa memimpin seperti laki-laki. Contohnya yang paling jelas adalah Menteri Luar Negeri Indonesia sekarang. Di era modern ini, emansipasi wanita telah mengalami pergeseran makna. Jika dulu Kartini berjuang agar wanita bisa memperjuangkan haknya, kini emansipasi wanita dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang mudah. Salah satu langkah mudahnya yaitu wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun dan belajar supaya bisa lebih mandiri. Pendapat saya tentang emansipasi wanita adalah persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Salah satu wujud sederhana
emansipasi, yakni ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Wanita boleh sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Wanita juga bisa bekerja, bahkan menduduki suatu jabatan yang setara dengan kaum pria dalam suatu pemerintahan. Contohnya adalah Nila Muluk sebagai Menteri Kesehatan. Salah satu wujud sederhana dari emansipasi adalah menjadi lebih mandiri dan tidak menggantungkan hidup kepada siapapun. Namun, emansipasi wanita tidak hanya terfokus pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Makna sebenarnya adalah bagaimana wanita dapat berkembang maju tanpa menghilangkan jati dirinya. Matahari masih terbit dari ufuk timur, dan selama bumi masih terus berputar, selama itu pula kobar semangat jiwa dan raga ini untuk Indonesia. Kita adalah Indonesia.